Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Siti Saripah, NIM 175100049. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul Pembelajaran daring pada materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan pendekatan saintifik untuk siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Cipending. Di sini saya akan memaparkan yang pertama latar belakang, kedua tujuan penelitian, 3 metode penelitian, 4 hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan. Kondisi di dunia ini sedang marak-maraknya wabah COVID-19. Dampak bagi Indonesia sangatlah besar, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah diberhentikan upaya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pada tanggal 24 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pembelajaran dilakukan jarak jauh atau daring untuk memberantas penularan virus COVID-19. Matematika sebagai dasar ilmu pendidikan yang perkembangannya meningkat sangat pesat, sehingga pembelajaran matematika diterapkan dari usia dini hingga perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Anwari, bahwa matematika sebagai dasar perkembangan teknologi di zaman modern, yang memiliki peranan penting dan disiplin untuk memajukan pola pikir manusia. Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, khususnya pada materi persamaan nilai mutlak, yaitu untuk membuat sebuah kendaraan seperti mobil atau motor, dan juga untuk penggunaan bahan bakar yang berkaitan dengan jarak. Indrawati dan Sembiring mengatakan materi persamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk berperan penting dalam suhu dan jarak. Oleh karena itu, pentinglah bagi siswa untuk mempelajari materi persamaan nilai mutlak ini. Masih terdapat kesulitan-kesulitan siswa dalam mengerjakan soal materi-materi persamaan nilai mutlak. Oleh karena itu, siswa diharuskan mempelajari materi persamaan nilai mutlak ini. Menurut Mukaromah, faktor-faktor kesulitan dalam mempelajari materi persamaan nilai mutlak yang pertama, kurangnya memahami konsep sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan pembelajaran atau menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam materi tersebut. Yang kedua, mentransformasikan soal. Yang ketiga, mengubah persamaan nilai mutlak ke dalam garis bilangan, dan kurangnya pemahaman dalam menyelesaikan soal tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang sesuai dengan pemaparan kesulitan-kesulitan bagi materi tersebut yaitu pendekatan saintifik. Menurut Sumarni, pendekatan saintifik dirancang sedemikian rupa agar siswa aktif dalam mengonstruksi atau mengontrol konsep ataupun hukum melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, menyampaikan, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti membuat atau meneliti materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini di kelas 10 dengan menggunakan pendekatan saintifik. Tujuan penelitian ini yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring
pada materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan pendekatan saintifik untuk siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Cipendei. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring pada materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan pendekatan saintifik untuk siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Cipendei. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Cipendei dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan pendekatan saintifik untuk kelas 10 di SMA Negeri 1 Cipendei. Untuk metode penelitian, subjek penelitiannya yaitu 34 siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cipendei yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Instrumen penelitian ini yaitu terdapat instrumen soal, lembar observasi siswa, angket skala sikap guru dan siswa, dan angket terbuka guru dan siswa. Prosedur penelitian ini yang pertama tahapan persiapan, kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Pada penelitian ini pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel 2013. Hasil dan pembahasan pada skenario dan implementasi pembelajaran. Hasil dari pembelajaran ini yaitu terimplementasikan dengan baik. Namun masih terdapat tahapan-tahapan yang belum terrealisasikan dikarenakan sedang pembelajaran daring seperti ini. Pembelajaran mengamati, menanya, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, dan mengkomunikasikan telah terlaksana dengan baik. Namun pada pembelajaran daring ini siswa masih kurang dalam mengikuti pembelajaran yang ditentukan oleh guru untuk berkelompok. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, pembelajaran daring dengan pencarian atau terdapat hambatan pada kegiatan diskusi kelompok. Kenapa demikian? Di mana siswa kurang aktif dalam saling tukar pikiran dengan antar temannya. Oleh karena itu, implementasi pembelajaran masih belum terlaksana dengan baik karena siswa tidak melakukan kegiatan berkelompok yang sudah disediakan oleh guru, dan guru membuat skenario baru. Guru memutuskan untuk siswa mengerjakan permasalahan-permasalahannya dengan individu. Dari situ peningkatan pembelajaran lebih berhasil karena pembelajaran dilakukan dengan mandiri. Selanjutnya, respon guru dan siswa. Di sini kita bisa lihat respon guru terhadap pembelajaran daring materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel terdapat persentase 59,38 dengan kriteria cukup baik, dan respon guru terhadap pembelajaran daring penggunaan pendekatan saintifik terdapat 68,75 dengan kriteria baik. Di sini juga dapat dilihat respon siswa lebih besar positif daripada negatif, yaitu dengan persentase positif 53,92 dan negatif 46,08. Sebagaimana dalam Puspaning Tias dan Dewi menyatakan bahwa pembelajaran daring membuat kemampuan dan hasil pembelajaran meningkat
mungkin siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran daring, menjadikan pembelajaran daring ini sudah seperti biasanya mereka melakukan pembelajaran seperti tatap muka. Kesulitan-kesulitan siswa dapat dilihat dari tabel ini. Terdapat dua kesulitan, dua kesulitan, yaitu pada nomor 3 dan nomor 4. Pada nomor 3, siswa belum bisa melakukan operasi aljabar, di mana sesuai dengan penelitian Hananta dan Ratu, yaitu siswa selalu ketergesaan dalam menghitung menjadi salah. Dan untuk nomor 4, kesalahan siswa itu siswa tidak mengetahui konsep yang tertera pada hasil penelitian Aryani dan Maulida. Siswa tidak mengetahui konsep, siswa hanya menghafal rumusnya saja. Dan selanjutnya kendala-kendala siswa itu siswa dan guru. Yang pertama, jaringan internet atau kuota yang tidak memadai. Yang kedua, penguasaan teknologi informasi. Yang ketiga, tidak memiliki perangkat, yaitu handphone ataupun gadget. Yang keempat, interaksi antar siswa. Dan yang kelima, pemahaman siswa terhadap materi. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Huzaimah dan Risma, jaringan internet dan fasilitas pendukung pembelajaran adalah penghambat yang dialami pelajar pada saat pembelajaran daring karena tidak bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Dan seperti yang dipaparkan oleh Fauzi dan Nur Fauziah, faktor-faktor pembelajaran daring, yang pertama, keterbatasan ruang interaksi, dan yang kedua, sulit memahami materi, dan yang ketiganya, data yang disajikannya abstrak. Selanjutnya, kesimpulan, skenario dan implementasi pada pembelajaran daring materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan pendekatan saintifik yang dilaksanakan selama 3 pertemuan tersampaikan dengan baik, walaupun terdapat beberapa tahapan yang tidak terlaksana pada proses berdiskusi dengan teman masih kurang muncul. Hal ini membuat implementasi pembelajaran tidak terlaksana sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran dari materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan pendekatan saintifik selama pembelajaran daring mendapatkan respon positif, dan penelitian ini dapat dilihat dari hasil respon guru dan respon siswanya. Kesulitan siswa pada materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini yaitu terletak pada kurangnya pemahaman siswa terhadap operasi aljabar dan mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan materi. Dan yang terakhir, kendala yang dihadapi guru dan siswa pada pembelajaran daring materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan pendekatan saintifik terdiri dari jaringan internet atau kuota yang tidak memadai, tidak memiliki perangkat handphone atau gadget, menggunakan teknologi informasi penguasaan teknologi informasi yang kurang, interaksi antar siswa, dan pemahaman siswa terhadap materi. Cukup sekian pemaparan hasil penelitian dan pembuatan skripsi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.